Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Nah, setelah kita beres membahas tentang fungsi trickster di video sebelumnya ya, di video kali ini kita akan membahas letak fungsi kognitif yang selanjutnya, yaitu fungsi demon ya. Dimana fungsi demon ini biasa disebut dengan nuclear option juga ya, kalau menurut C.S. Joseph. Jadi disebut opsi senjata nuklir ini karena memang fungsi demon ini merupakan fungsi yang terakhir. Fungsi di mana jika kita gagal menyelesaikan masalah ya, mulai dari ego, subconsciousness, sampai unconsciousness, maka disinilah gerbang yang terakhir menuju superego. Di mana superego ini merupakan kebalikan dari unconsciousness. Namun jangan disalahpahami juga di sini bahwa fungsi kognitif yang ke-8 ini, walaupun kesadaran kita rendah di letak fungsi kognitif ini, tetapi justru pengaruhnya yang paling kuat juga. Dimana kita ambil contohnya di sini untuk ENTJ dan ESTJ. Letak fungsi kognitif demon mereka yaitu FE atau extroverted feeling, dimana seperti yang bisa kita ketahui bahwa FE itu lebih aware terhadap keharmonisan kelompok. Untuk ENTJ dan ESTJ, bahkan mereka tidak sadar hal tersebut. Jadi cenderung mereka itu melihat orang-orang itu sebagai nomor. Jadi di sini jika mereka mengabaikan perasaannya sendiri, maka di sini efek yang paling dalamnya juga mereka tidak sadar dengan perasaan orang lain juga. Jadi disinilah pentingnya untuk mengembangkan fungsi kognitif introverted feeling untuk ENTJ dan ESTJ ini. Kemudian letak fungsi demon ini juga menjadi sumber sisi gelap manusia juga, seperti kemarahan, kebencian, dendam, tergantung dari fungsi kognitifnya masing-masing. Misalnya untuk demon FA itu mereka akan lebih tidak peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian untuk demon FI ya, mereka tidak akan peka terhadap perasaan mereka sendiri, seperti begitu ya. Dan juga fungsi kognitif yang lainnya. Jadi kita bayangkan saja jika kita menggunakan fungsi hero tersebut, maka kita sangat percaya diri menggunakannya. Tetapi jika kita menggunakannya sebagai fungsi demon, di sini yang terjadi kita tidak peka sama sekali terhadap fungsi tersebut. Karena memang seperti yang sudah kita ketahui, letak fungsi kognitif ini berada di ranah unconsciousness atau ranah yang tidak kita sadari. Dan seperti yang sudah dibahas di video-video sebelumnya tentang superego ya, jika dikembangkan ya, fungsi demon ini dapat berubah menjadi angelic function. Jadi video ini masih berkaitan dengan video superego seperti begitu ya. Teman-teman juga bisa mengecek video sebelumnya, oke? Kita lanjut saja ke poin yang pertama di sini, yaitu konsep dasar dari demon function ini. Nah, yang pertama, fungsi demon ini merupakan gerbang utama untuk masuk ke superego. Dimana seperti yang bisa kita ketahui bahwa superego ini merupakan sisi diri yang keras, ya, penuh kritik dan bersifat ekstrim. Jadi kita ingat kembali bahwa superego itu merupakan cara kita terakhir menanggulangi sebuah masalah dalam hidup. Kemudian di sini superego juga akan muncul dalam bentuk negatifnya ketika inferior function diabaikan atau merasa disakiti. Jadi bayangkan saja kita menyakiti seorang ESTJ misalnya ya, dengan fungsi inferiornya itu FI, maka di sini mereka akan memproyeksikannya bukan hanya ke perasaan pribadinya sendiri, tetapi memproyeksikan kepada orang lain. Orang yang ESTJ atau ENTJ juga ya, di sini mereka akan beranggapan jika mereka tidak dihargai orang-orang lain, mereka akan beranggapan apa gunanya mereka peka terhadap perasaan orang lain. Jadi selain kita gagal menanggulangi permasalahan itu melalui ego, subconsciousness, unconsciousness, di sini juga kita bisa masuk ke superego dalam bentuk negatifnya jika kita menyakiti seseorang melalui inferior function ini. Jadi ketika kita sudah mengetahui tipe kepribadian masing-masing, di sini kita harus menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai inferiornya masing-masing dan kita harus hati-hati supaya kita tidak menyakiti orang lain. Dan kemudian di sini juga kekuatan dari superego ini memang sangat besar dan sulit dikendalikan juga. Jadi kita harus hati-hati karena ini merupakan mode yang terakhir. Bahkan fungsi ini bisa mendorong seseorang melakukan tindakan ekstrim ya ketika merasa tersudutkan. Di baliknya itu kita ingin mengambil jalan pintas tetapi penuh dengan resiko. Cepat, kuat, tapi merusak juga. Jadi kurang lebih jika kita melihat fungsi demon ini digunakan secara negatif ya, maka di sini superego secara negatifnya juga yang akan muncul. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, mengapa demon function ini bisa muncul. Dan tentunya kita masih membicarakan fungsi demon yang dalam bentuk negatifnya. Nah, yang pertama, fungsi demon ini bisa muncul karena rasa sakit atau kerentanan batin kita. Dan kerentanan atau rasa sakit batin kita ini terletak pada fungsi inferior terutamanya. Jika kita menyerang fungsi inferior, maka secara instan kita bisa langsung masuk ke dalam mode superego dalam hal negatifnya. Kemudian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya juga bahwa inferior function ini jika diabaikan maka lahir kebencian, dendam, kemarahan pada orang lain atau pada diri sendiri juga. Dan pada akhirnya rentan masuk ke dalam mode superego. Di mana superego ini sebenarnya bisa menjadi angelic function tetapi harus melalui 3 sisi jiwa kita terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini juga demon function ini bisa muncul ketika kita merasa jika aku tidak dilindungi, aku sendiri yang harus bertindak. Jadi kalau istilah dalam psikologinya itu coping mechanism atau coping strategy.
Jadi ketika kita merasa terancam, tentunya di sini kita akan berusaha membela diri kita. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini, yaitu dampak negatif dari demand function ini ya. Yang pertama, dorongan untuk menghancurkan diri sendiri dan orang lain, tergantung dari energinya. Jika energinya itu introvert, maka cenderung mereka akan lebih fokus menghancurkan diri sendiri, tetapi tentu juga bisa memproyeksikannya ke orang lain juga. Di sini kita lihat hanya dari kecenderungan saja. Dan jika kita berbicara ke orang lain, di sini energinya itu extrovert. Karena seperti yang bisa kita ketahui, energi extrovert itu lebih berfokus keluar. Dampak negatif selanjutnya di sini juga sikap ekstrim ya, mulai dari memutus hubungan, membalas dendam, menyerang balik. Sebenarnya jika kita cerna lebih baik lagi di sini, hal tersebut normal-normal saja ketika kita berusaha untuk membela diri kita sendiri. Tetapi di sini yang menjadi bahayanya itu tingkat keekstriman dari seseorang tersebut dalam hal cara membela dirinya. Nah, yang terakhir di sini bisa membawa seseorang ke mode monster kita. Jadi mode monster dari setiap orang itu, yakni tidak lain superego ini, di mana kita benar-benar tidak terkendali. Poin penting selanjutnya di sini yang harus kita ketahui yaitu tanda-tanda demand function ketika mulai aktif. Dan tentunya kita berbicara demand function dalam hal negatifnya. Yang pertama, emosi ekstrim muncul tiba-tiba ya. Mulai dari marah yang terkendali, kemudian kecewa mendalam, rasa benci yang sangat kuat. Jadi ketika kita menyadari hal tersebut, setidaknya kita tahu bahwa diri kita itu sedang tidak baik-baik saja dan kita setidaknya berusaha untuk mengendalikan diri kita dengan menggunakan coping strategi yang lebih baik lagi. Dan kemudian di sini juga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa kita di sini cenderung ingin memutus hubungan ya, keluar dari situasi atau menghancurkan semuanya. Jadi di sini kita itu benar-benar frustasi terhadap keadaan. Karena seperti yang bisa kita ketahui, ego kita sudah tidak bisa menyelesaikan masalah, subconsciousness dan unconsciousness juga tidak bisa menyelesaikannya. Maka di sini superego lah yang terakhir. Tetapi seandainya orang tersebut sudah mempelajari kebijaksanaan ya, dan juga definisi kebahagiaan dan menyadari dirinya sendiri, maka yang akan terjadi di sini ketika mereka ingin masuk ke dalam superego pun, mereka akan masih masuk ke dalam superego dengan melakukan coping strategi lebih bijaksana lagi. Karena pastinya suatu waktu kita pernah dihadapkan dalam situasi yang membuat kita itu benar-benar frustasi. Dan disinilah kebijaksanaan kita dalam memutuskan itu diuji. Selanjutnya di sini juga sering ada dorongan balas dendam. Jadi jika kita muncul rasa tersebut, maka di sini tidak salah lagi kita sedang berada dalam mode superego. Di mana di sini kita fokus untuk membuktikan sesuatu dan membuat orang merasakan akibatnya. Jadi sebenarnya seperti yang sudah disebutkan tadi juga, tidak ada salahnya ketika kita masuk dalam mode ini, tetapi yang harus kita perhatikan di sini yaitu coping strateginya. Bagaimana kita memutuskan sesuatu lebih bijaksana lagi dan lebih dewasa lagi tentunya. Tanda-tanda selanjutnya di sini merasa tidak punya jalan keluar karena di dalam diri kita itu ego kita sendiri sudah tidak bisa menanganinya, subconsciousness juga tidak ya, unconsciousness pun tidak juga. Maka di sini kita akan merasa menemukan jalan yang buntu dan jalan yang terakhir yang mereka lakukan yaitu masuk ke mode superego yang negatifnya. Sementara jika kita sudah matang dalam ego kita, subconsciousness kita, unconsciousness ya, kita akan memutuskan sesuatu dengan bijak. Misalnya untuk orang yang ESTJ dan ENTJ di sini mereka akan memproyeksikan kebencian tersebut pada orang lain. Hal tersebut ketika muncul di dalam diri mereka sebenarnya wajar saja, tetapi yang diuji di sini adalah bagaimana mereka memutuskan untuk menghadapi hal tersebut. Apakah mereka lebih reflektif terhadap perasaan pribadinya dan memperdalam pengetahuan sendiri, mengetahui akar dari permasalahan tersebut. Jadi itulah ketika kita masuk ke mode angelic function-nya. Ketika kita masuk ke dalam superego dalam bentuk negatifnya, di sini yang terjadi mereka tentunya akan terus membenci orang lain dan tentunya hal ini terjadi karena kendali mereka sendiri. Intinya di sini jika kita masuk ke dalam superego yang negatif ya, kita ingin mengambil jalan pintas berisiko tanpa ingin mempelajari diri sendiri, mempelajari orang lain, dan di sini kita mau hasil yang cepat meski konsekuensinya itu besar. Jadi intinya begini, ketika kita dihadapkan dalam permasalahan yang sangat besar, itu merupakan ujian bagi diri kita sendiri untuk menilai kondisi kita secara keseluruhan dan bagaimana kita bisa memperbaiki diri lebih baik dari yang sebelumnya. Tanda-tanda yang terakhir di sini muncul rasa ingin menarik diri secara total dan merusak diri sendiri. Sebetulnya jika kita berbicara menarik diri secara total di sini, kita berbicara tentang solitude, yang mana hal ini masih tergantung ya bagaimana kita memutuskan sesuatu. Jika di sini kita menarik diri untuk lebih reflektif lagi terhadap diri sendiri dan memahami orang lain dan memberikan impact yang positif pada lingkungan, maka di sini menarik diri pun tidak ada yang salah. Tetapi menarik diri yang menjadi salahnya di sini yaitu ketika kita merusak diri sendiri dan bahkan muncul kebencian pada orang lain. Jadi itulah yang harus menjadi kehati-hatian kita. Kita lanjut lagi ke poin berikutnya di sini yaitu fungsi demon yang sebenarnya. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa meski gelap ya, demon function ini ternyata bukan musuh kita. Jadi adanya kedelapan fungsi kognitif ini hanya perlu kita sadari di mana letaknya dan bagaimana ini pengaruhnya pada diri kita. Jadi jika kita sudah menyadari kedelapan fungsi kognitif ini, setidaknya kita tahu yang menjadi kelemahan terbesar kita dan yang menjadi kekuatan terbesar kita. Ketika
jika kita sudah menyadari setidaknya kelemahan kita di sini, kita sudah mulai menyadari bahwa dalam diri kita itu ternyata ada alarm juga dari kelemahan ini. Jadi jika kita dihadapi dengan permasalahan yang berat dan membuat kita frustasi, disinilah menjadi pengingat bahwa apakah kita itu sedang masuk ke dalam mode superego atau tidak. Kemudian fungsi demon ini juga muncul untuk melindungi inferior function. Jadi di sini ketika inferior function ini disakiti, maka superego lah yang akan menanganinya. Apakah kita melakukannya dengan cara yang negatif atau positif, dan itu tergantung dari keputusan kita masing-masing. Jadi di sini jangan memandang bahwa superego itu merupakan bentuk yang negatif, tetapi hal ini terjadi secara natural. Ada waktu di mana kita itu dihadapkan dengan rasa frustasi. Nah, kemudian fungsi demon ini juga mengingatkan kita ketika batas kita dilanggar. Jadi ketika orang lain melewati batas yang sudah kita terapkan, maka disinilah kita secara natural akan membela diri. Kemudian yang terakhir di sini memutus pola hubungan yang toksik. Sebenarnya memutus hubungan dengan orang lain itu tidak ada salahnya juga seperti begitu. Jika kita menganggap hubungan tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi atau di sini toksik. Kemudian sisi positif yang terakhirnya di sini bisa menjadi sumber perubahan besar kita juga. Misalnya di sini ketika kita memutus hubungan yang toksik dengan orang lain, di mana tentunya dulu kita merasa peduli kepada mereka, misalnya rasa penyesalan harus mengakhiri hubungan tersebut tentunya masih ada dalam diri kita. Di sini kita akan mulai lebih reflektif terhadap diri sendiri dan bahkan memperbaiki diri untuk kedepannya. Kalau Carl Jung itu menyebutnya ego death, momen di mana kita merasa hilang dalam hal identitas kita. Alhasil di sini kita merasa tidak percaya diri dalam menghadapi hidup, dan dalam hal menangani permasalahan tersebut tentunya kembali lagi ke kebijaksanaan kita, mendefinisikan kebahagiaan kita kembali ya, kemudian menyadari ego kita kembali. Jadi di sini ketika kita sudah memiliki ego yang terkendali ya, mulai memahami subconsciousness dan unconsciousness kita juga ya, dan alhasil superego yang kita gunakan tersebut merupakan superego yang sisi positifnya atau di sini angelic functionnya. Nah, kita lanjut saja ke poin berikutnya. Di sini poin yang paling penting juga ya, yakni cara mengembangkan superego ini menjadi angelic function. Yang pertama di sini dengan delayed gratification atau tidak memilih jalan pintas. Jadi kita harus memahami bahwa jika kita masuk ke inferior, kita harus berusaha mengendalikan diri terlebih dahulu. Apa yang harus kita putuskan di sini? Misalnya untuk ENTJ di sini unconsciousness-nya itu INTP, maka di sini ketika mereka masuk dalam mode superego ya, mereka akan lebih reflektif terlebih dahulu kepada diri mereka sendiri ya, menggunakan shadow function-nya atau di sini istilahnya biasa disebut dengan inner work. Kemudian di sini juga kita harus mengembangkan ego kita atau mengendalikan di sini kayak gitu ya, karena kita pada dasarnya sudah memiliki ego, tetapi di sini masalah mengendalikan ego. Mengembangkan subconsciousness ya, unconsciousness secara bertahap. Alasan utama kita harus melakukannya secara bertahap karena seperti yang bisa kita ketahui bahwa untuk menghadapi mode superego yang negatif ya, kita tidak bisa melawannya tanpa mengembangkan 3 sisi jiwa kita ini. Kemudian yang selanjutnya di sini juga kita harus menyembuhkan inferior function kita, di mana fungsi ini merupakan salah satu fungsi yang lemah dan membuat kita insecure. Melalui kedewasaan, kebijaksanaan, dan sudah mengetahui makna apa itu kebahagiaan, maka di sini ketika kita menanggulangi permasalahan dalam hidup juga, kita akan mencoba menilainya dari pengalaman-pengalaman apa yang sudah kita lalui. Jadi intinya saat matang ya, fungsi demon ini berubah menjadi pelindung bukan perusak. Jadi tidak ada salahnya kita masuk ke dalam mode super ego ini, tetapi harus dalam angelic function-nya. Terakhir di sini ketika kita masuk dalam angelic function, maka di sini kita akan mendapatkan kekuatan untuk menegakkan kebenaran ya, keadilan dan perubahan. Jadi kita melihat dunia dengan perspektif yang berbeda, di mana kita sudah diuji dengan rasa sakit, dengan rasa frustasi yang besar, tetapi kita masih bisa menanggulanginya. Disinilah kita bisa melihat sisi hidup yang lebih berbeda dan tentunya lebih bermakna. So that's all for today's video. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini yang pertama yaitu demon function ini merupakan sumber kekuatan terbesar sekaligus paling berbahaya juga. Kemudian fungsi demon ini muncul ketika kerentanan dari fungsi inferior kita diabaikan. Kemudian di sini juga fungsi ini bisa menghancurkan atau justru menyelamatkan kita. Jadi di sini kuncinya bukan memusnahkan fungsi demon ini, tetapi mengintegrasikannya. Intinya dengan kedewasaan dan makna hidup, fungsi demon ini juga berubah menjadi angelic function. Yang terakhir di sini tujuan utamanya yaitu menjadikan kita ya sebagai manusia yang utuh dan bijaksana. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan diri kita sebagai manusia. Jadi masalah menghadapi tantangan dalam kehidupan itu semua orang itu memilikinya. Tetapi bagaimana kita memutuskan untuk memecahkan masalah tersebut itu kembali lagi ke kita. Dan disinilah selama proses tersebut kita akan menemukan siapa diri kita secara utuh. Jadi itulah untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kita sudah selesai di sini untuk playlist pemula dalam 16 personalities ini ya. Jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.